Boleh dijelaskan nggak sih awalnya seperti apa sih penanganannya sampai disiksa? Ya, awalnya sih memang setiap kontrol kan setiap ini check up ke bidan tersebut gitu, klinik tersebut gitu. Jadi ada kejanggalan, ada ininya pas proses lahiran dan setelah bayi lahir kayak gitu. Pas tahu adanya konten tersebut pas Nah, kebetulan kan si bayi 1,5 kilogram kan setahu saya nggak boleh dimandiin gitu, nggak boleh dimandiin. Terus si bidan nggak minta izin gitu, nggak minta izin ke ibu gitu, ke pihak keluarga untuk untuk difoto, di video gitu. Jadi si bidan cuma minta izin untuk dimandikan. baru minta izin dari di dalam klinik tersebut terlihat mungkin ada alat-alat untuk konten dan lain-lain. Nah, kenapa saya berasumsi itu untuk dijadikan foto dan video, bahkan untuk dijadikan konten, karena memang kebiasaan bidan tersebut, kebiasaan klinik tersebut itu setelah lahiran gitu, si bayi yang melahirkan di klinik itu pasti dijadikan konten gitu, dijadikan foto video untuk ala-ala newborn gitu. Tapi kan ini dari kasus update-nya mungkin yang sudah bergulir kan memang dilakukan dia laporan ke polisi. Ya betul. Dan kliniknya juga sudah dipolisikan ya. Nah, jadi update kasus ini itu kemarin kan kuasa hukum sama adik saya ke dinas kesehatan karena ada undangan dari dinas kesehatan katanya untuk mediasi dengan tim ad hoc. Nah, dari tim ad hoc itu sendiri seperti menyembunyikan gitu, seperti menyembunyikan rekam medik gitu. Rekam medik itu kan hak pasien ya, hak pasien jadi untuk mensinkronkan antara keterangan dari adik saya, maksudnya dari ayah kandung korban dengan rekam medik itu kan harusnya sinkron gitu. Nah, ini dari tim ad hoc seperti ditutup-tutupi, dari dinas juga sama ditutup-tutupi. Jadi kan kemarin kuasa hukum ke klinik untuk meminta rekam medik, tapi dari klinik tidak dikasih, dan katanya sudah dikasihkan ke dinas, dari dinas dari dinas belum dikasihkan dari klinik gitu. Jadi seperti di pingpong kayak gitu. Untuk kejadian kayak gini sebenarnya udah terjadi beberapa kali atau hanya baru? Nah, setelah saya speak up di media sosial, ternyata banyak sekali korban-korban di klinik itu. Ada yang sampai bayi meninggal, ibu meninggal gitu. Dan dari administrasi gitu. Jadi kan seperti BPJS, seperti KIS itu kan kita melahirkan tidak mengeluarkan biaya ya, tapi ini mengeluarkan biaya, tetap mengeluarkan biaya, dan itu tidak ada kwitansi, tidak ada kwitansi pembayaran. Sebelum-sebelumnya memang seperti itu juga, karena saya speak up dan banyak sekali gitu korban, maksudnya yang mengalami kejadian seperti itu juga. Tapi tadi atas laporan kan ada kekeliruan dari Dinkes sendiri. Apa langkah yang akan diusahakan selanjutnya setelah ini? Kami kuasa hukum akan maksudnya dan keluarga ya akan terus berjuang gitu. Ini keadilan di Indonesia harus ditegakkan gitu. Ya, saya berharap dengan kejadian seperti ini tidak ada lagi gitu kan korban-korban yang selanjutnya gitu kan, untuk mengedukasi semuanya agar pihak tenaga medis gitu, khususnya para bidan dan klinik memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk ibu yang melahirkan, setelah melahirkan gitu. Terus untuk bayi khususnya BBLR untuk dirawat dengan intensif seperti itu. Karena melaporkan ke maksudnya dinas kesehatan ya. Mungkin nggak di kota tersebut tapi di bawah pusat. Ya, kalau misalkan dari dinas kesehatan tidak ada tindak lanjut yang tegas gitu, ya mungkin kita akan ke Komnas HAM atau ke Kemenkes seperti itu. Kak, kalau nantinya akan berujung damai dan hanya permintaan maaf, apa yang dilakukan? Tidak, karena memang sudah 3 kali klinik datang ke rumah minta damai, bahkan ngasih uang kompensasi untuk klinik minta damai, terus mengakui kesalahannya gitu, mengakui kelalaiannya, tapi keluarga tidak mau gitu. Tidak mau. Kalau memaafkan sih kita memaafkan ya, namanya juga manusia gitu kan, Tuhan saja maaf gitu kan, masa kita manusia
manusia gitu ya. Dan bukannya kita keluarga tidak menerima takdir gitu, tapi proses takdir itu kan seperti apa gitu. Kalau saja si pihak klinik atau bidan-bidan sudah melakukan yang terbaik gitu, melakukan perawatan intensif kepada bayi, ya kita paling ya udahlah ini takdir. Tapi kan tidak seperti itu ya prosesnya sebelumnya. Untuk kondisi sang ibu sendiri sekarang gimana? Kondisinya masih lemah, kondisinya masih ya saya takutnya ada baby blues ya, yang udah melahirkan kan gitu. Apalagi ini yang bayinya ada saja pasti baby blues ya, saya sendiri kan mengalami gitu. Apalagi ini bayinya tidak ada gitu, jadi ya dikhawatirkan mentalnya gitu. Apa akan ditemani nanti oleh psikolog atau untuk Kalau- ini mentalnya gitu? Ya kalau sepertinya dari psikolog juga harus ada gitu, karena memang sampai saat ini adik saya terus-terusan menangis gitu, kayak gitu. Kita kalau boleh tahu ibu untuk biaya kompensasi yang dikasih Oh, nominalnya berapa? Nah, untuk biaya kompensasi dari pihak klinik awalnya sih 1 juta rupiah karena memang kita buka ya maksudnya. Nah, terus untuk amplop yang kedua kita nggak tahu itu nominalnya berapa, dan kita kembalikan ke klinik. Kita udah kasihkan juga ke kuasa hukum, kita udah kembalikan karena memang dari keluarga tidak mau gitu. Terus melalui teman saya sih gitu, katanya kasus ini ditutup dengan uang kompensasi sebesar 200 juta rupiah. Tapi kami keluarga juga tidak mau, akan terus berlanjut gitu. Kak, izin boleh telepon ibu kak, ibunya Ada, dari sini Kak. video call mungkin gitu kak? Oh, boleh. Ya, Boleh, Kak? minta tolong. Kalau untuk sosmed dari kliniknya sendiri Dia hapus. Iya betul. Sudah mereka hapus gitu. Dan kita juga kan aneh kok dihapus gitu ya. Tapi barang buktinya tidak. Barang bukti sudah. Barang bukti semuanya sudah. Di ini aja kak. Balikin aja. bilang aja lagi di wawancara. Halo ibu, Halo. ibu gimana kondisinya ibu? Kondisinya gimana, Bu? Kondisinya gimana? Masih terus bersedia atau masih gimana Bu, atau sudah menerima untuk kehilangan bayinya Bu? Gak kedengaran Tanyain. Ibu seperti apa sih sekarang kondisinya? Apakah sudah bisa mengikhlaskan anak ibu atau masih dalam kondisi yang sedih? Dari kondisi mah udah ikhlas, tapi masih sedih ya teh, cuma belum ada gimana ini Turunan. kejelasan keadilannya gimana. Ibu, bagaimana nih kemarin sempat katanya diceritakan dapat kompensasi 1 juta. Seperti apa sih Bu? Nyawa diganti dengan uang 1 juta Bu? Mobil paku juga gak bisa ngegantiin nyawa bayi teh. Setelah ini upaya hukum apa lagi, Bu, yang bakal Ibu usahakan gitu untuk keadilan? Udah laporan ke kepolisian sih, udah dalam proses penyidikan. Ibu akan ditemani dengan psikolog mungkin atau gimana Bu untuk kondisinya? Ibu akan ditemani psikolog, Ibu, atau seperti apa ke depannya mungkin pendampingan? Kalau untuk psikolog sih enggak, paling cuma ya didampingi sama keluarga sama suami. Ada komunikasi lagi nggak Bu dengan pihak mungkin bidannya saat itu atau rumah sakitnya saat ini seperti apa? Enggak ada komunikasi, nggak ada ke rumah lagi, bedanya juga. Tapi permintaan maaf sudah diterima ya Bu ya? Ya sudah diterima, udah ada ke rumah untuk permintaan maafnya. Ya harapan untuk kedepannya Ibu Bu. mungkin kedepannya harapannya mungkin dari kasus ini karena kan sudah viral juga ya Bu ya. Seperti apa Ibu harapan dari Ibu sendiri? Ya harapan saya sih cuma cukup saya saja yang menjadi korban atas kelalaian klinik itu. Semoga kedepannya tidak ada korban lagi. Oke. Oke,
Ya Bu, makasih ya Bu. Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat ya Bu.